Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Anda pernah kesulitan dalam mendidik anak, atau Anda penasaran metode apa yang paling tepat mendidik anak secara Islami dan dilakukan oleh Nabi. Dalam video ini saya sedikit berbagi untuk para orang tua, terutama para ibu di rumah, sebagaimana dicantumkan dalam Al-Quran surat Al-Luqman ayat 13-19. Ayo kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama itu adalah ajari anak untuk hanya menyembah kepada Allah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberikan pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Cara termudah mendidik anak dengan mengajarkan dia dekat kepada Allah dan menggantungkan semuanya kepada Allah. Mulai dari dia minta nilai yang bagus, mau pergi tamasya atau jalan-jalan, mintalah kepada Allah, karena Allah pasti akan mengabulkan semua permohonan hambanya yang bertawakal kepadanya. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat, aku kabulkan semua permohonan. Yang kedua itu berbuat baik kepada orang tua. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyepi dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksakan untuk mempersekutukan aku dengan suatu engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menyakiti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku dan tempat kembalimu, maka akan aku beritahu kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Dalam mendidik anak supaya anak kita baik kepada kita, tidak semudah mengatakannya, "Hai anakku, kamu harus berbuat baik." Tidak seperti itu, tapi ajarkan mereka dengan memahami dan dengan memberi contoh pada diri kita sendiri untuk patuh pada orang tua kita sendiri. Meski orang tua kita tidak baik kepada kita, tapi kita harus baik kepadanya sebagai tanda syukur kita kepada Allah, dan insya Allah mereka akan mencontoh perbuatan kita. Anak meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Yang ketiga, perbuatan baik akan diberi hadiah Allah SWT. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai anakku, sesungguhnya jika ada perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu dan langit di bumi, insyaallah Allah akan memberikan balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus dan Maha Teliti. Dalam ayat ini Allah menekankan untuk berbuat baik kepada lingkungan, kepada seluruh makhluk-makhluknya, termasuk manusia, hewan, tanaman. Bahkan Islam disebut rahmatan lil alamin, rahmat seluruh alam. Dan balasan kebaikan itu akan berupa kesehatan, rezeki yang berlimpah, kebaikan, dipermudahkan urusan dan dikabulkan doa-doanya. Yang keempat, kerjakanlah sholat, ajak orang berbuat baik, bersabarlah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang makruh dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya demikian itu termasuk perkara yang penting. Sholat adalah ibadah terpenting dalam Islam. Ajak anak kita semenjak kecil untuk sholat, hadirkan dia di samping kita sholat, biarkan dia terbiasa melihat kita sholat. Insya Allah dia sudah wajib umur sholat, dia akan mudah terbiasa dalam mengerjakan sholat. Suruh juga anak-anak kita untuk berbuat baik kepada teman-temannya, mencegah perbuatan buruk. Dan hal kecil adalah dengan cara membuang sampah pada tempatnya dengan tepat waktu dalam keadaan, supaya mereka tahu yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Ajarkan mereka mengajar Quran, ajarkan dia membacakan arti. Dengan itu anak bisa mengajak teman-temannya berbuat kebaikan dan mencegah perbuatan yang buruk. Dan dengarkan keluhan mereka. Jika mereka mencurahkan isi hatinya, kita sebagai orang tua juga harus bersabar. Mereka terlalu aktif bermain, mengajarkan kesabaran hanya
dengan memberikan dia contoh. Yang kelima yaitu merendahkan hati. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi yang angkuh. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Pada ayat ini Allah menekankan kesederhanaan, bertingkah, berpenampilan, berbicara, dan jangan biarkan anak berkompetisi dalam kesombongan. Ajarkan anak untuk mengucapkan assalamualaikum kepada orang mereka yang kenal. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa like dan subscribe dan share video ini. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.